Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 4A pada pagi hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat dimanapun Ananda berada. Baiklah, kita akan memulai materi kita tematik yang selanjutnya. Kita lanjutkan. Jadi, kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Tapi sebelum itu, marilah kita buka materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Indonesia ini terdapat berbagai macam keragaman. Jadi ada keragaman suku, keragaman budaya, kemudian baju tradisional, bahasa daerahnya, nah itu berbeda-beda. Jadi dalam negara kita Indonesia ini, keragaman itu banyak sekali. Oleh karena itu, dalam suatu keragaman itu, agar tetap negara ini utuh, kita memerlukan yang namanya kerjasama. Jadi kerjasama dalam keragaman itu penting dalam suatu negara. Nah, jadi di sini kerjasama itu apa? Nah, dijelaskan di sini bahwa kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi misalnya dalam satu kelas kita itu melakukan kerjasama. Nah, suatu kerjasama dalam satu kelas itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membersihkan kelas misalnya, atau untuk membuat suatu tugas. Nah, itu diperlukan kerjasama walaupun kita berbeda-beda. Misal ada yang dari suku Jawa, kemudian Sunda, kemudian Melayu, kemudian Madura, Dayak, dan lain-lain. Nah, berbeda-beda kan, tapi kita kerjasama untuk membersihkan kelas misalnya, sehingga kelas tersebut bersih. Itu tujuan yang ingin dicapai. Jadi diperlukan kerjasama dalam suatu keragaman. Karena kita berbeda-beda. Lanjut. Nah, apa manfaat kerjasama di sini? Ya, jadi manfaat kerjasama ini banyak sekali ya. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Kalau ramai-ramai, ya cepat selesai pekerjaan tersebut. Kecuali kalau misalnya kita mengerjakannya sendiri-sendiri. Nah, itu lama selesainya ya. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Ya, dengan kerjasama kita bekerja, kita merasakan letih sama-sama, senang sama-sama. Nah, itu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong, saling tolong-menolong. Nah, ingat, jadi kita sebagai muslim juga diperintahkan untuk tolong menolong, ya kan, tolong menolong dalam kebaikan. Tuh, jadi tolong menolong dalam kebaikan itu kita itu dianjurkan ya sebagai seorang muslim. Kemudian kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Tadi seperti yang sudah Ustaz contohkan. Jadi kerja bakti membersihkan kelas. Kita juga ada yang namanya kegiatan Kamis bersih itu. Nah, kamsih ya. Jadi biasanya kita tiap hari Kamis itu kan, nah memungut sampah itu kerjasama di lingkungan sekolah agar sekolah kita tetap bersih dan nyaman untuk kita belajar. Kemudian kerjasama itu luas sekali. Jadi bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, tapi kerjasama itu bahkan di dalam bidang seni. Dalam bidang seni ada juga yang namanya kerjasama. Apalagi kalau dalam bidang seni itu contohnya menari, ya kan? Menari itu harus dituntut kekompakan. Nah, kita itu harus kompak dalam menari kelompok
Untuk itulah harus diperlukan kerjasama, keseragaman, agar terlihat indah. Nah, agar terlihat indah, ada juga yang namanya pola lantai. Pola lantai dalam tari. Di sini pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Ingin melihat contohnya? Silakan lihat di sini ya, lebih detailnya. Nah, fungsi pola lantai dalam tari. Yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Nah, memperindah tarian, kemudian membentuk komposisi dalam pertunjukan. Ini adalah fungsi pola lantai dalam tari. Kemudian, ada contoh-contoh dalam pola lantai. Nah, banyak sekali. Coba silakan Ananda buka di halaman 34. Ya, halaman 34, contoh pola lantai dalam tarian. Yang pertama ada pola lantai ini berjalan bersisian. Nah, jadi ini adalah suatu contoh pola lantai dalam suatu tarian. Pola lantai nanti ini ada sampai gerakan kelima. Silakan diperhatikan halaman 34 dan 35. Nah, ini pola lantai gerakan yang kedua. Jadi ada menyebar, setelah beriringan menyebar. Kemudian yang ketiga, nah, bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Horizontal itu berjajar seperti ini ya. Kemudian yang keempat, bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Nah, ini pola lantai dalam suatu tarian. Yang kelima, kemudian bergerak bersama membentuk lingkaran. Nah, contoh-contoh pola lantai itu misalnya ada di tari saman. Tari saman Aceh itu membentuk pola lantai garis horizontal. Nah, berjajar seperti itu. Kemudian ada yang garis lengkung ke depan, seperti dicontohkan dalam tari Sekapur Sirih Bengkulu. Dan tari pendet Bali garis lengkung ke depan, kemudian garis lurus tari piring Sumatera Barat. Nah, Ustadz akan memperlihatkan potongan video di sini itu memperlihatkan pola lantai yang bagus sekali, pola lantai dan formasi yang bagus dalam formasi marching band. Nah, ini memerlukan latihan yang khusus, kemudian kerjasama yang baik sekali. Silakan diperhatikan di sini. Nah, itulah tadi potongan video yang menunjukkan kekompakan dan kerjasama yang baik sekali dalam suatu kelompok marching band. Kita juga bisa melakukan seperti itu asalkan latihan, ya kan, latihan dengan serius dan kompak, menjaga persatuan. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadi tadi kalau anak-anak Ananda kelas 4A lihat di video tersebut banyak menggunakan alat musik, ya kan? Nah, jadi dalam alat musik itu yang sudah kita bahas sebelumnya tentang sumber bunyi. Nah, sumber bunyi itu dihasilkan dengan menggetarkan sumber bunyi tersebut, ya kan? Misalnya pita suara kita. Pita suara ini bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Untuk itulah disebut sumber bunyi. Nah, bagaimana sumber bunyi itu bisa memasuki telinga kita? Itu karena merambat
melewati udara. Nah, sudah kita bahas juga kan, kalau di ruang hampa udara seperti luar angkasa, itu tidak ada sama sekali suara. Karena suara tidak ada, kalau di luar angkasa tidak ada udara, sehingga suara tersebut tidak sampai ke telinga kita. Nah, jadi pendengaran manusia itu telinga itu merupakan salah satu panca indera. Jadi sebetulnya panca indera itu banyak ya. Ada mata, ada kulit, ada hidung, telinga. Nah, telinga ini yang akan kita bahas pada pembahasan berikut ini. Jadi telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga apa? Mendengar, kemudian alat keseimbangan tubuh. Ya. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, telinga luar, telinga dalam, dan telinga tengah. Ya, telinga tengah dan telinga dalam. Nah, bisa dilihat di sini. Di halaman 36 ya. Nah, bagian-bagian telinga. Bisa dilihat di situ ada daun telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap getaran atau bunyi. Kemudian gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang pendengaran. Ada tulang pendengaran dalam telinga kita ini. Kemudian tulang-tulang pendengaran meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, bisa diperhatikan di sini tunjuknya ya. Kemudian saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, tadi itu. Jadi fungsi telinga itu adalah sebagai keseimbangan tubuh. Koklea menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Jadi ada saraf pendengaran. Nah, di halaman 36 bisa Anda lihat secara detailnya ya. Jadi ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Ya. Jadi dalam telinga kita ini juga ada rambut-rambut halus. Itu fungsinya untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Sehingga kalau coba biasanya banyak ya kotoran-kotoran telinga itu. Nah, itu adalah hasil dari debu-debu, minyak, kemudian air-air yang disaring agar tidak masuk ke dalam telinga kita. Itulah luar biasa ya ciptaan Allah itu. Jadi kita ini, manusia ini ciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik bentuk ya. Makanya kita harus selalu bersyukur. Kemudian proses mendengar bunyi. Nah, proses mendengar bunyi di sini ada 7 tahapan. Jadi getaran dari sumber bunyi, kemudian diteruskan gelombang bunyi itu ditangkap oleh telinga, kemudian gelombang bunyi ini merambat di liang telinga tadi itu, dan bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang pendengaran, kemudian ditangkap lagi dengan tulang-tulang pendengaran, dikirim ke saraf pendengaran, dan saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak menerjemahkannya. Nah, kalau dilihat sini rumit sekali ya, tapi kalau kita ya sehari-hari memang tidak terlalu rumit ya kan? Itu karena kita sudah terbiasa menggunakannya. Jadi coba kalau dilihat di sini, banyak sekali. Ada berapa prosesnya ini? Ada 7 ya kan? Nah, kita memang harus selalu bersyukur. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Jadi telinga manusia itu dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Jadi ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah, ada juga orang yang dapat mendengar bunyi keras. Nah, itu biasanya kalau yang hanya orang yang dapat mendengar bunyi keras itu biasanya kalau sudah agak lemah ya kan pendengarannya. Kita ini masih muda, jadi
insya Allah dapat mendengar bunyi yang lemah ataupun yang dapat mendengar bunyi yang keras. Gitu. Silakan dilihat, pahami. Nah, ini adalah fungsi dari telinga sebagai indera pendengar. Memelihara kesehatan telinga. Jadi, seperti yang Ustadz katakan tadi, bahwa kita ini harus selalu bersyukur, ya kan? Bersyukurnya itu seperti apa? Ya, bisa dengan alhamdulillah. Nah, tapi itu juga belum cukup. Kita puji Allah, alhamdulillah, tapi juga kita harus merawatnya, ya kan? Nah, seperti misalnya Ustadz yakin mungkin Ananda di rumah ada mainan atau sepeda, ya kan? Nah, itu harus kita rawat juga karena itu adalah suatu nikmat. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi sepeda itu harus kita rawat baik-baik. Itu bentuk syukur kita. Begitu juga diberikan telinga. Telinga ini harus kita jaga dan rawat baik-baik. Jangan sampai kita biarkan saja. Coba kalau kita tutup pendengaran kita 1 menit saja. Nah, pasti tidak ada mendengar bunyi apa-apa kan? Nah, itu susah sekali kalau seperti itu. Kalau begitu, gimana cara belajarnya? Nah, tapi ada ya saudara-saudara kita yang memang lemah pendengarannya, tapi juga kemauannya kuat untuk belajar. Karena itu kita yang diberikan telinga yang sehat ini, marilah kita gunakan untuk yang baik-baik. Contohnya belajar. Ya. Nah, cara merawat telinga. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas. Jangan ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam. Jadi biasanya kita korek kan. Biasa menggunakan yang kapas itu cotton bud. Nah, itu berbahaya sekali karena dapat lebih memasukkan kotoran telinga ke dalam. Jika ada suara memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, biasanya ya pernah dengar suara ini jet, ya pesawat jet tuh kuat suaranya. Nah, itu dia jauh, tapi kalau dekat, nah itu hati-hati, dapat merusak gendang telinga. Dan juga hati-hati ya kalau kita menggunakan headset terlalu lama atau keras suaranya, nah itu bisa merusak gendang telinga. Hati-hati. Ya, jadi cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Silakan Ananda baca-baca bukunya lagi, kemudian video yang sudah Ustadz kirim dilihat lagi. Nah, sehingga kalau ada yang kurang jelas silakan disampaikan ya. Silakan tanyakan yang belum dipahami. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri materi kita, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.